Kembali di News Sore, pemirsa, seorang anak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tega bunuh ibu kandungnya saat tadarus Al-Quran di masjid. Ayah kandung pelaku juga terluka karena dianiaya. Siti Fatona, warga desa Letang Babat Supat, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tewas dibunuh anak kandungnya. Ironisnya, korban dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas saat tengah tadarus Al-Quran di dalam masjid usai sholat tarawih. Tidak hanya ibunya, pelaku juga menganiaya ayah kandungnya yang berusaha menolong korban hingga terluka di leher. Saat akan ditangkap, pelaku mengamuk hingga turut melukai satu polisi. Dan saat diamankan di sel tahanan, pelaku mengamuk hingga melukai dirinya sendiri dan tewas di rumah sakit. Polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan pelaku menghabisi ibu serta melukai ayah kandungnya. Apa penyebabnya, Pak? Penyebabnya karena pelaku pada saat kita amankan di polsek, kita masukkan ke sel, dia ngamuk-ngamuk dan membenturkan kepala dan badannya di dalam sel dan tembok sel tersebut. Sempat dibawa ke rumah sakit? Sempat dibawa ke rumah sakit. Dia meninggal di mana, Pak? Di rumah sakit. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah korban kemudian dimakamkan pihak keluarga. Seorang ibu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tewas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Ironisnya, sang ibu dibunuh saat berada di dalam masjid dan sedang baca Al-Quran. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin, AKP Dwi Rio. Selamat sore, Pak Dwi. Selamat sore, Mas. Pak Dwi, bisa dijelaskan Pak bagaimana sebenarnya kronologis peristiwa ini terjadi, Pak? Katanya korban sedang membaca Al-Quran, betul begitu? Benar, Mas. Jadi awalnya yang membuat tersangka ini marah dengan kedua orang tuanya karena orang tua laki-laki dari Muhammad Muhsin ini membakar kitab kepercayaan dari pelaku Muhammad Muhsin ini, Mas. Itu ada, dia mempunyai kitab ajaran agama dia yang dipercayai dia, itu dibakar oleh orang tua laki-lakinya, sehingga membuat trigger dia menjadi marah gitu. Dan ketika malam hari itu dia mempersiapkan parang. Waktu dia keluar dari rumah, parang itu sudah diikat satu dengan tangannya, Mas. Diikat dengan kain agar parang itu ketika melakukan penusukan tidak lepas dari tangannya. Jadi ketika dia keluar dari rumah, dia melihat ibunya yang sedang tadarusan di dalam masjid. Yang pada saat interogasi, kan kenapa dia menusuk ibunya? Karena dianggap orang tadarusan itu sesat menurut dia. Sehingga dia lakukan penusukan. Ketika ada mendengar teriakan minta tolong dari istrinya, bapaknya si pelaku ini datang ke masjid dan ingin menyelamatkan ibunya, sehingga dilakukan pembacokan yang ada di leher di sebelah kanan. Karena parang itu tidak tajam, begitu, sehingga hanya menimbulkan goresan dari leher bapak. Baik, Pak Dwi, tadi Anda katakan bahwa parang itu sudah disiapkan, kemudian diikatkan dengan tangan pelaku. Artinya pelaku memang sudah merencanakan perbuatan ini, Pak? Iya, Pak. Karena pelaku dipikirkan diawali dengan orang tuanya membakar kitab suci, kitab yang dipercayai oleh si pelaku itu. Oke. Apakah pelaku juga terindikasi mengikuti aliran-aliran tertentu, Pak? Indikasinya seperti itu, Mas. Karena pelaku, kami tanya di sekeliling hasil penyelidikan kami bahwa pelaku ini tidak pernah keluar, Mas. Emang diasingkan dari dunia luar karena takut mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan di warga sekitar. Oke, tidak pernah keluar dalam artian apakah memang keluarga sengaja melarang pelaku tetap di dalam rumah atau pelaku sendiri yang memang menghendaki tidak ingin keluar rumah dan bersosialisasi? Karena pelaku ini mempunyai tingkah yang kurang wajar, Mas. Sering menyendiri. Kalau kata orang sekitar, dia ini kebanyakan ilmu, entah ilmunya ilmu hitam atau mendalami agama yang salah. Itu masih dalam proses penyidikan kami, Mas.
Oke, artinya memang yang bersangkutan ini atau pelaku memang dikenal kesehariannya suka menyendiri, Pak ya. Kalau untuk kitab yang tadi dikatakan dibakar oleh orang tuanya ini, informasinya didapatkan dari mana, Pak? Kalau untuk itunya kami belum dalami lagi, Mas, karena orang tuanya kan masih depresi juga, Mas, karena kejadian anaknya meninggal, istrinya meninggal, Mas. Jadi kami hanya mendapat keterangan dari keterangan tersangka bahwa dia marah sama orang tuanya karena dia punya kitab dibakar oleh orang tua lelakinya. Oke, kalau keseharian antara pelaku dan korban yang informasi sementaranya seperti apa? Apakah memang sering terjadi cekcok antara keduanya seperti apa, Pak? Dari warga sekitar tidak mengetahui, Mas, karena kalau dari segi kehidupan sehari-hari mereka baik-baik saja terlihatnya, Mas. Gitu. Karena rumah mereka ini kan sebelah dengan masjid, Mas. Gitu. Jadi kalau untuk kayak keributan jarang terjadi, Mas, di rumah itu. Oke, artinya tetangga dan saksi juga tidak pernah melihat bahwa pelaku mungkin barangkali sering melakukan ritual khusus dan lain sebagainya, Pak ya? Tidak sering melihatnya. Karena pelaku pun jarang berinteraksi sama dunia luar. Oke, kalau dari hasil pemeriksaan sementara terhadap pelaku, Pak, tanda-tanda kepribadiannya seperti apa, Pak? Apakah ada mungkin indikasi gangguan psikologis atau seperti apa, Pak? Ada gangguan psikologis, Mas, karena yang waktu diperiksa di BAP oleh anggota Polsek sesuai keterangan Kapolsek, bahwa dia ketika kita tanya alasan kenapa membunuh orang tuanya dia bisa jawab, Mas. Tapi ketika sudah kita kembangkan ke pertanyaan lain, pertanyaannya jawabannya sudah ngawur kemana-mana. Gitu. Makanya ketika dalam itu untuk menunggu sampai besok ingin kita bawa rujukan ke rumah sakit jiwa, kita kan harus dapat rekomendasi dari rumah sakit daerah tempat dulu, Mas. Rujukannya, sehingga baru makanya kita amankan di dalam sel dan kita borgol, itulah letak dia mengamuk, Mas. Oke, sempat mengamuk, Pak ya? Dia sempat mengamuk, makanya itu yang mengakibatkan dia meninggal di sini itu karena mengamuk di dalam sel itu, Pak. Oh, oke. Kemudian dari hasil pemeriksaan sementara, Pak, dari rumahnya, ini apa saja barang bukti yang ikut disita, Pak? Apakah mungkin selain senjata yang bersangkutan juga ada buku-buku yang tadi terindikasi aliran-aliran tertentu, Pak? Enggak, Mas, karena buku yang diajari dia itu yang menurut orang tuanya sesat itu sudah dibakar sama orang tuanya. Yang kita cita parang atau golok yang dia pakai untuk menusuk ibunya, kain putih yang dibalutkan pada saat dia menusuk ibunya agar senjata di tangannya tidak lepas, dan pakaian yang digunakan pada saat kejadian. Oke, terakhir Pak Dwi, setelah ini mungkin proses hukum terhadap pelaku akan berjalan seperti apa, Pak? Apakah asesmen psikologis juga akan dilakukan? Ya, sayang sekali sambungan telepon kita terputus dengan AKP Dwi Rio. Terima kasih Pak Dwi Rio, Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Kita ke informasi lain, pemirsa. Terdakwa anak AG menjalani sidang kasus penganiayaan terhadap David Ozora secara maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan diharapkan selesai sebelum masa tahanan AG berakhir. Sidang terdakwa AG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar secara tertutup telah selesai pada Kamis siang atas kasus penganiayaan yang dilakukan bersama dengan dua pelaku lainnya, yaitu Mario Dandi serta Lukas Shen terhadap korban David Ozora. Sidang hari ini dihadiri oleh terdakwa AG sendiri, pihak keluarga, penasihat hukum, jaksa, serta pekerja sosial yang mendampingi AG. Dengan agenda tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan pada hari Jumat yang lalu. Sudah menyampaikan nota keberatan terhadap surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, yang kami belum bisa share seperti kasus-kasus lain karena ini kasus sidang yang tertutup. Jadi intinya kami menanggapi syarat formilnya, itu yang baru bisa kami sampaikan, dan besok akan ada tanggapan dari jaksa penuntut umum yang akan kemudian nanti diputuskan oleh hakim pemeriksa untuk
putusan. Oleh karena ini terdakwanya anak, maka masa penahanannya kan terbatas cuma 10 hari plus 15 hari. Artinya hanya 25 hari, makanya sidangnya kan tiap hari nanti dilakukan. Apalagi mendekati bulan-bulan kita menjelang cuti lebaran nanti itu sudah harus selesai nanti. Jadi penegasan saja sebelum lebaran sudah harus selesai ada Ya, pokoknya intinya sebelum masa 25 hari habis. Nah, apalagi ada ketentuan oleh Mahkamah Agung bahwa perkara itu harus sudah diputus 10 hari sebelum tahanan habis. Artinya apa? Minimal 7 hari atau 10 hari sebelum masa 25 hari habis. Artinya maksimal tanggal 15 hari itu sudah harus diputus. Sebelumnya diversi yang diajukan AG ditolak oleh keluarga korban David Ozora. Keluarga David Ozora menilai ada perencanaan dalam tindak pidana penganiayaan yang melibatkan AG. Proses hukum terhadap AG, pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora, memasuki babak baru. Rabu kemarin, AG menjalani proses peradilan perdana usai pihak keluarga David Ozora menolak musyawarah diversi yang diajukan terdakwa. Sebelumnya, mediasi antara pihak David Ozora dan pihak AG berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Musyawarah ini berlangsung singkat selama 30 menit, dimulai pada pukul 10 Rabu pagi. Diversi AG ditolak keluarga David Ozora karena menilai perbuatan AG masuk dalam kategori penganiayaan berat dengan perencanaan. Tapi intinya tadi bahwa proses diversi sudah ditolak. Kenapa alasannya ditolak dari pihak keluarga? Karena seperti yang teman-teman ketahui sampai sekarang pun sudah sebulan lebih David masih berada di rumah sakit dan di ICU. Dan kondisinya juga memang ini sudah sudah merupakan penganiayaan berat ya. Jadi untuk diversi itu sudah memang sudah nggak ada. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berencana menggelar sidang AG secara maraton setiap hari agar sidang putusan dapat digelar sebelum Lebaran Idul Fitri 2023. Hal itu dilakukan lantaran masa tahanan untuk terdakwa anak terbatas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. Jaksa penuntut umum menilai Teddy bersalah terkait kasus tukar barang bukti sabu dengan tawas. Siang tadi, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan terkait kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas. Teddy dianggap bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa Teddy Minahasa dengan pidana mati. 7. Perbuatan terdakwa sebagai Kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. 8. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Tim iNews melaporkan. Usai dijatuhi tuntutan hukuman pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum, tim kuasa hukum Teddy Minahasa menyiapkan langkah pledoi atau upaya pembelaan. Pledoi difokuskan pada pelanggaran hukum acara yang serius. Termasuk saksi ahli sudah saya tunjukkan adanya chatting mengatakan musnahkan tersebut. Dan semua mengakui memang ada, tapi saksi ahli mengatakan, misalnya ahli bahasa tidak ditanyakan. Juga ahli pidana dari JPU yaitu Dr. Epa juga tidak ditanyakan. Jadi kita banyak hal-hal yang bisa mendalilkan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum. Itu aja. Mantan Kapolres Bukit Tinggi sekaligus anak buah Teddy Minahasa AKBP Dodi Prawira Negara dituntut 20 tahun penjara dalam sidang Senin lalu. Sementara Linda Pujiastuti, wanita yang mengaku istri siri Teddy, dituntut 18 tahun penjara. Dengan bahwa terdakwa tersebut menyebutkan bahwa terdakwa pada saat melakukan
Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dituntut 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin 27 Maret yang lalu. Dodi dianggap secara sah menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu. Selain dituntut 20 tahun penjara, Dodi didenda 2 miliar rupiah. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara dikurangi. Selain Dodi, terdakwa lain yakni Linda Pujiastuti dituntut 18 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa lain yakni mantan Kapolsek Kalibaru Kasranto dengan hukuman 17 tahun penjara. Kasranto juga didenda 2 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Kasranto terbukti bersalah dan disangkakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Pimpinan Pusat Banteng Muda Indonesia menggelar acara peringatan HUT ke-23 dengan tasyakuran serentak di seluruh Indonesia. BMI membagikan 23.000 takjil serta melakukan santunan dan bakti sosial di berbagai daerah. Dalam rangka merayakan HUT ke-23, Banteng Muda Indonesia menggelar sejumlah kegiatan. Di antaranya pemberian santunan kepada anak yatim, penghargaan pemuda inspiratif menggerak UMKM, mengajak kelompok disabilitas berkreasi, dan membuka akses tenda makanan berbuka puasa. Ketua Umum BMI Muhammad Herfiano menegaskan, Indonesia harus bergerak bersama untuk meningkatkan ekonomi. Herfiano juga mengajak kalangan muda untuk memetik hikmah di bulan Ramadan dengan tetap mengedepankan toleransi. Kita sebagai umat muslim, khususnya di bulan Ramadan ini, adalah kesempatan untuk memetik, mencari amalan berkah sebanyak-banyaknya. Tentunya juga tidak hanya saudara semuslim, kita juga harus berbagi kebaikan terhadap saudara-saudara kita juga yang non-muslim, sesuai dengan landasan negara kita Pancasila. Sementara itu, perwakilan DPP PDI Perjuangan menilai BMI merupakan ormas partai yang memiliki semangat juang seperti Bung Karno. Banteng Muda Indonesia adalah ormas saya PDI Perjuangan yang sangat diharapkan sangat berperan dalam menghadapi berbagai persoalan partai. Karena saya anggap Banteng Muda adalah kumpulan para pemuda yang punya semangat marhainisme dan juga semangat juang serta mewarisi ideologi Bung Karno. Banteng Muda Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan positif masyarakat Indonesia, baik dari segi pendidikan, pelayanan masyarakat, dan membela masyarakat lemah di bidang hukum. Pemirsa, usai jeda News Sore masih akan kembali bersama rekan saya Aprilia Putri. Selamat sore, April. Ada informasi apa usai jeda? Ya, sore Davi. Usai jeda akan ada informasi mengenai rapat di DPR antara Menko Polhukam dengan sejumlah anggota Komisi 3 diwarnai ketegangan saat membahas pernyataan soal transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Sesaat lagi di News Sore.